Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Torgan dan selamat datang di Fit and Eat. Di sini kita akan ngobrol banyak tentang workout, diet dan juga seputar dunia kuliner. Biar balance teman-teman. Dan saya bilang kalau misalkan hidup sehat badan proporsional itu nggak bisa makan enak. Itu cuman mitos. Dan di video ini kita akan bahas bagaimana cara bikin kopi susu gula aren menggunakan mocha pot yang simple tapi rasanya enak. Oke, disclaimer dulu ya teman-teman. Kalau misalkan resep yang di-share sama Fit and Eat kali ini merupakan resep yang udah saya ulik sendiri. Karena saya coba lihat beberapa tutorial bikin kopi susu atau espresso. Sebenarnya bukan espresso ya, kalau misalkan pakai pot itu disebut dengan like espresso. Karena menggunakan mocha pot ini nggak mungkin bisa menyerupai jadinya kayak espresso dengan menggunakan espresso maker. Nah, saya ngikutin beberapa tutorial dan ada beberapa kesalahan kecil yang saya temukan sehingga menjadikan hasil kopi yang dibuat dengan mocha pot ini tidak menjadi sempurna. Dan untuk teman-teman, saya bukan seorang barista dan nggak pernah ngikutin pelatihan kopi secara khusus. Tapi background saya kuliah di perhotelan, terus saya juga punya usaha kuliner. Jadi yang saya bikin ini merupakan kopi susu gula aren yang mudah-mudahan rasanya cocok sama teman-teman semua. Nah, jadi di video ini kita akan bikin kopi susu gula aren menggunakan mocha pot ini. Ini mereknya 12 Cups. Nah, sebenarnya ini adalah replika dari mocha pot yang harganya berkisar 400 sampai 1 jutaan ya. Cuman sepengalaman saya di dunia kuliner ya teman-teman, kalau misalkan alat ini hanya penunjang resep, hasil enak atau enggaknya itu tergantung dari resep dan juga racikan kita masing-masing. Dan ini bahannya aluminium, dan mocha pot itu kalau saya lihat ada dua ya, ada yang stainless sama ada yang aluminium. Nah, kalau misalkan dari teman-teman saya yang memang barista, menurut mereka sih hasilnya nggak jauh beda sih antara si mocha pot yang aluminium ataupun dengan yang stainless. Jadi kita akan bahas kesalahan yang bukan kesalahan sih, saya nggak tahu ya, mungkin setiap mocha pot itu punya cara yang berbeda-beda. Nah, dengan mocha pot ini saya menemukan kesalahan tutorial. Nah, sekali lagi ya, kalau misalkan mocha potnya berbeda, mungkin caranya pun juga sedikit banyak berbeda. Dan nanti ini link pembeliannya akan saya taruh di deskripsi beserta bahan-bahan yang saya gunakan. Nah, ini harganya terjangkau banget sih teman-teman, 66.000 ya, sama ongkos kirim jadi 70 ribuan ya. Kalau misalkan dapat free ongkir jadi 66.000 aja nih harganya. Dan ini menurut saya worth it banget sih buat kalian yang bukan pecinta kopi, yang minum kopinya itu kopi hitamnya aja. Karena kalau misalkan sudah dicampur, itu dari beberapa teman-teman saya yang tanya, itu rasanya akan jadi 11-12. Nah, kesalahan yang pertama, saya banyak lihat tutorial itu mengatakan besar api itu tidak pengaruh, jadi dia pakai api besar. Nah, ini salah banget teman-teman. Pertama kali saya bikin pakai api besar, itu espresso atau like espresso atau air yang ke atas mocha potnya langsung keluar dan tidak terjadi ekstraksi. Jadi hasil yang dihasilkan kopinya itu light banget, jadi rasa kopinya kurang. Nah, jadi buat teman-teman yang belum tahu cara kerjanya, ini secara garis besarnya ada 3 bagian nih. Yang pertama ada base yang paling bawah ini nih untuk naruh airnya nanti. Kemudian ada filternya atau ini disebut lower filter. Sebenarnya ada filternya lagi di sini tapi nggak akan kita jelasin secara detail. Dan ini ada chambernya. Jadi nanti airnya dimasukin sini, terus si kopinya kita taruh di sini dan nanti akan dipanaskan sehingga tekanan udara akan mendorong si air menuju ke chamber paling atas ini. Jadi dihasilkan ekstraksi kopi. Kalau apinya paling besar, itu baru beberapa detik dia langsung keluar. Dan yang seperti saya bilang, hasil kopinya itu light banget. Kemudian kesalahan, bukan kesalahan ya, kurang tepat kalau menggunakan si mocha pot ini. Kalau kopinya tidak di tapping itu tidak ditekan ya. Jadi beberapa tutorial yang saya lihat tidak menyarankan kopi yang ditaruh di filter ini untuk di tapping. Katanya nanti si air dari base ini tidak akan kuat untuk mendorong. Tapi setelah saya coba berkali-kali ya teman-teman, kalau misalkan ini tidak di tapping, hasilnya juga akan light. Jadi kebayang dong, kalau dicampur beberapa hal yang kurang tepat di mocha pot ini, apinya besar, terus kopinya tidak di tapping, maka hasil dari si kopi, ekstraksi kopinya akan benar-benar light sehingga rasanya cenderung watery lah, kopinya nggak begitu berasa. Nah, itu dia sedikit napak tilas
tentang si mocha pot, harganya, terus juga kesalahan atau bukan kesalahan ya Pak, hal-hal yang kurang tepat atau tidak cocok dengan mocha pot ini. Mungkin kalau menggunakan mocha pot yang harganya 500-600 itu caranya beda lagi ya. Jadi kalau teman-teman mau bikin kopi susu gula aren menggunakan mocha pot ini yang harganya sangat terjangkau, dan mungkin ini salah satu mocha pot yang paling murah ya, bisa menggunakan tutorial Fit and Eat kali ini. Dan satu lagi nih teman-teman, kalau dari deskripsinya mocha pot ini untuk 2 shot espresso. Bukan espresso ya. Nanti kalau saya bilang espresso diprotes sama teman-teman barista. Ini disebut dengan light espresso gitu karena memang kehitamannya terus juga kremanya berbeda dengan espresso. Kalau di deskripsi ini bisa untuk 2 shot espresso, tapi sepengalaman saya ini kayaknya mentok untuk 1,5 espresso, dan kebanyakan sih, bukan kebanyakan ya, saya kalau menggunakan mocha pot yang kecil ini, yang paling kecil ukuran 100 ml, pasti jadinya cuma 1 shot itu kisaran 60 ml sampai 70 ml lah, cukup untuk 1 porsi kopi susu gula aren. Oke, kita langsung ke bahannya ya. Yang pertama tadi udah si mocha potnya sudah dijelaskan panjang lebar dari bahannya, harganya, terus juga dari cara kerjanya. Terus kita di sini butuh ada gelas ukur air. Ini sih sebenarnya untuk memudahkan tutorialnya aja ya. Kalau misalkan sudah hafal nanti bisa dikira-kira sendiri. Kemudian kita butuh sendok. Sendoknya boleh ukuran apa aja, boleh sendok ukur, sendok makan, atau sendok sayur juga boleh. Kemudian ini ada tatakan kompor nih teman-teman. Nah di sini nih waktu pertama kali saya menggunakan ini, hasil kopinya itu nggak pernah bagus, kremanya nggak pernah ada. Ya walaupun bukan krema setebel kayak pakai espresso maker. Kemudian kita pakai ini ada botol yang ukuran 250 ml. Walaupun saya nggak pernah kasih susunya sampai 250 sih. Pasti saya bikinnya di antara 200 sampai 225 supaya rasa kopinya itu lebih strong. Tapi ini masalah selera ya. Dan selanjutnya kita bahan-bahannya, yang pertama kita perlu gula aren tentu ya, karena kita mau bikin kopi susu gula aren. Nah ini untuk teman-teman, gula arennya juga Fit and Eat pernah bahas gimana cara bedain gula aren yang asli, palsu, dan juga cara bikin supaya si gula arennya bisa jadi sirup seperti ini. Selanjutnya pakai susu full cream. Nah kalau saran saya sih nggak usah pakai yang low fatan lah, karena ini kalorinya nggak gede-gede banget sih teman-teman. Jadi pakai aja yang full cream karena rasanya juga akan berbeda kalau misalkan kita bikin kopi susu dengan full cream ataupun dengan yang low fat. Dan yang terakhir saya pakai crema espresso dari Oten Coffee. Nah ini juga nanti link pembeliannya akan saya kasih nih. Oke, itu bahannya teman-teman, dan sekarang kita akan langsung bikin proses si light coffee-nya dulu. Biar gampang saya bilang espresso ya, atau strong coffee. Nah, lebih cocok nih kalau misalkan bilang espresso, saya takut banyak yang protes nih. Kita akan bikin strong coffee-nya dulu, terus juga ya, kita akan kasih takaran bikin kopi susu gula arennya. Pertama kita masukin air hangat atau panas ke dalam base dari mocha potnya ini supaya prosesnya lebih cepat sehingga bubuk kopi tidak menjadi gosong. Oke, kemudian kita masukin bubuk kopi ke dalam filternya. Di sini saya nggak pakai takaran, cuman ini kurang lebih takaran sendok ukurnya adalah 7,5 gram dikali 4. Yang terpenting pastikan ini bubuk kopinya penuh sampai ke bibir filter. Kemudian kita tap atau ditekan-tekan dengan kurang lebih 60-70% kekuatan sehingga bubuk kopi yang ada di filter menjadi padat nih teman-teman. Nah ini kita bersihkan sebelum kita masukin ke dalam base-nya. Tahap selanjutnya kita pasang chamber dengan base dan pastikan chamber dan base sudah terpasang dengan kuat. Langsung kita eksekusi, kita pasang dudukan kompornya, dan di sini nih triknya teman-teman. Banyak yang nggak tahu kalau misalkan api kompor itu bisa disetting sehingga apinya bisa menjadi super kecil. Kemudian kita taruh mocha potnya seperti ini. Nah, pengalaman saya di dunia kuliner itu dengan api super kecil seperti ini, insya Allah masakan apapun tidak akan menjadi gosong. Dan di sini kita bisa lihat kopinya sudah terekstraksi dan kremanya bisa kita lihat ini busa-busanya juga keluarnya cukup banyak dan tebal. Dari 80 ml air yang kita masukkan di base mocha pot, hasilnya kurang lebih sekitar 60 ml. Nah ini pas nih, 1 gelas espresso shot. Oke, ini kita balikin lagi supaya bikin kopi susu gula arennya lebih mudah. Nah ini gula arennya bisa dimasukkan sesuai selera. Kadang-kadang saya pakai 2 sendok, kadang-kadang pakai 3 sendok. Setelah strong coffee dan gula aren tercampur rata, kita masukin full creamnya, susu full creamnya kurang lebih 200 sampai 250 ml sesuai dengan selera kalian.
Buat teman-teman yang pengen bikin es kopi susu gula aren yang lebih praktis, nanti di deskripsi kita taruh juga nih cara bikin es kopi susu gula aren dengan cara yang jauh lebih mudah dan juga praktis. Nah, ini selanjutnya bisa kita tuang dan ditutup dalam botol, bisa disimpan dalam kulkas atau dalam freezer. Semoga bermanfaat. Kita kembali ke studio. Oke, itu dia cara bikin strong coffee dan juga es kopi susu gula aren ala Fit and Eat. Dan sebagai tambahan nih teman-teman, kalau misalkan kalian punya budget lebih ketimbang kalian beli mocha pot yang lebih mahal, dari beberapa artikel yang saya baca sih, fokus deh di grinder kopi. Jadi kita bisa beli biji kopinya. Jadi kalau misalkan beberapa artikel yang saya baca itu, kalau misalkan biji kopi sudah di grind atau sudah misalkan menjadi bubuk kopi, itu rasa wanginya, rasa pekatnya, ada acidity-nya, pokoknya rasa kopinya akan menurun kurang lebih 7-10 hari. Jadi misalkan kita nggak punya grinder, kita belinya kopi bubuk, itu pasti rasa strong coffee-nya akan menurun hari demi hari. Jadi usahakan beli grinder yang bagus, karena itu penting banget sih. Bahkan ada yang bilang ketimbang beli espresso mesin mahal-mahal tapi nggak punya grinder yang bagus, nanti hasilnya juga nggak akan maksimal. Mudah-mudahan videonya bermanfaat. Kalau misalkan ada pertanyaan, ada kritik, saran, langsung aja tulis di komen. Insya Allah nanti akan kita balas. Atau juga bisa ke Instagram pribadi saya di @toragani08. Insya Allah kita ketemu lagi di video lainnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.